Shalom Jemaat Misi Aletheia yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang temanya tentang gelar Yesus, yaitu Anak Allah atau Son of God. Ada 3 ayat yang kita baca. Pertama, Matius 4 ayat 3, lalu datanglah si pencoba, si iblis, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan disebut Kudus, anak Allah. Yang terakhir, Yohanes 1:49, kata Nathanael kepada Yesus, Rabi, engkau anak Allah, Raja Israel. Bapak-Ibu sekalian, di dalam Alkitab, apa yang diajarkan tentang gelar Yesus anak Allah? Anak Allah salah satu gelar Yesus yang tercatat banyak di dalam Alkitab. Dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, Matius 4 ayat 1 sampai 11, iblis menyebut Yesus, engkau anak Allah. Demikian juga dalam Lukas 1 ayat 35, malaikat memberitahu kepada Maria, anak yang Maria lahirkan itu disebut Kudus, anak Allah. Demikian juga Nathanael, jemaat sekalian, menyebut, Rabi, engkau anak Allah. Bahkan di dalam 2 kesempatan, Yesus diakui sebagai anak Allah oleh suara yang terdengar dari surga. Tentunya ini suara Bapa. Apabila kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, istilah anak Allah itu menunjuk kepada seseorang yang mempunyai hubungan yang spesial dengan Allah. Contohnya dalam Alkitab, bangsa Israel itu disebut anak Allah yang tunggal. Salomo pun juga disebut anak Allah. Begitu juga raja-raja Israel disebut dengan anak-anak Allah. Di dalam TV, secara khusus gelar anak Allah dikenakan kepada Yesus dalam berbagai kesempatan. Di dalam Injil Sinoptik, itu Matius, Lukas, dan Markus, anak manusia selalu dikenakan kepada dirinya sendiri. Sedangkan anak Allah tidak pernah Yesus kenakan untuk dirinya. Tetapi, ketika pihak lain menyebut anak Allah untuk dirinya, seperti contoh ayat yang di atas telah kita baca, Yesus menerimanya dan mengklaimnya bahwa dia memang adalah anak Allah dan Allah itu sendiri. Seringkali Yesus sendiri menggunakan singkatan untuk dirinya itu anak dengan maksud yang sama, dan ia juga kerap kali berbicara kepada Allah itu sebagai Bapa atau Bapakku atau Bapakku yang di surga, untuk kesadaran dirinya bahwa ia adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, istilah gelar anak Allah untuk Yesus di dalam kekristenan menunjuk status keilahiannya. Gelar anak Allah bagi Yesus, Bapak Ibu, itu mengalami ancaman untuk dirinya sendiri. Oleh karena pihak orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus menyamakan dirinya sama dengan Allah. Oleh karena itu dalam pengadilan mereka menuntut, menuntut Yesus mengambil sumpah di hadapan Allah yang hidup untuk mengatakan sejujurnya, apakah engkau Mesias atau anak Allah? Dan Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakan. Kemudian Yahudi merespon ucapan Yesus itu menghujat Allah, sehingga di hadapan Pilatus mereka menuntut Yesus itu dihukum mati, yaitu dengan salib. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Ibrani 1 ayat 3 menjelaskan kepada kita bahwa ayat itu mengekspresikan dengan jelas bahwa gelar anak bagi Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan representasi yang tepat akan keberadaannya yang adalah Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang sangat terpenting untuk kita ketahui mengenai Yesus? Pertama, di dalam Perjanjian Baru, istilah anak untuk Yesus menegaskan relationship-nya atau persekutuannya atau hubungannya dengan Bapa. Tapi juga menegaskan bukannya relationship tetapi sifat keilahiannya.
dan juga peranan kemesiasannya. Gelar anak Allah menyatakan dan menegaskan kesempurnaan relasinya dengan Bapa. Hubungan yang sempurna dan sangat intim ini ketika Yesus menyapa Allah itu Bapa, dan Bapa juga menyapa Yesus itu anaknya. Yohanes 10 ayat 30. Hubungan yang sempurna dan akrab tampak dalam ketaatan Yesus melakukan kehendak Bapanya dengan sempurna. Bapak Ibu, yang berikutnya, gelar anak Allah itu memberitahukan kepada kita pengetahuan Yesus yang sempurna akan Bapanya. Jadi Bapak Ibu, dengan ini gelar anak Allah sekaligus menyatakan keotoritasan dan kewibawaan Yesus. Yesus bukan anak Allah dalam arti literal atau biologis, jasmania, anak dari seorang Bapa seperti kita. Dalam doktrin Kristen tentang Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara, sama. Artinya ketika pribadi dari satu Allah yang keberadaannya itu tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Yesus sebagai anak Allah identik di dalam esensi keilahiannya, tetapi berbeda di dalam pribadi dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab Allah tidak menikah, Bapak Ibu, dan tidak mempunyai anak. Allah tidak kawin dengan Maria dan berhubungan dengan melahirkan seorang anak. Yesus adalah Allah dalam arti bahwa Ia adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan juga 14. Alkitab mengatakan kepada kita, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Ini adalah suatu misteri dan suatu keajaiban. Gelar anak Allah yang unik bagi Yesus tidak sama dengan kita yang diangkat menjadi anak-anak Allah dan masuk di dalam keluarga Allah. Nah, apa artinya anak Allah itu pada hari ini bagi kita? Ya, bagi banyak orang pada hari ini menolak untuk menerima Yesus adalah Allah. Mereka menganggapnya hanya seorang manusia yang baik, seorang guru level yang sama dengan pemimpin agama yang lain. Tapi bagi kita tidak. Dia adalah anak Allah, Allah itu sendiri. Injil Yohanes pasal 20 ayat 31 menuliskan kepada kita bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Apa yang kita perlu teladani dari Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah, dia begitu sangat mentaati Bapanya dengan sempurna. Ia melakukan kehendak Bapanya dengan sempurna. Ia tidak menolak apa yang diperintahkan oleh Bapanya. Itulah harus kita ikuti dan teladani hari ini sebagai anak-anak Allah. Kita harus mentaati Allah, melayani Allah, mengasihi Allah dengan segala hati dan jiwa kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.